Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan nama anggota. Yang pertama ada Serlina Cayaningtyas dengan NIM K7621111 dan saya sendiri yaitu Yuliana Putriaksari dengan NIM K7621126. Untuk melengkapi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro, kami akan menjelaskan tentang apresiasi dan depresiasi. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Serlina. Baik, di sini kita akan membahas mengenai contoh kasus yang pertama, yaitu mengenai dampak terhadap KRUS ketika DPR atau penduduk domestik suka jalan ke luar negeri. Jadi, untuk kurva permintaan terhadap renewable fund-nya itu akan bergeser ke kanan. Ketika banyak DPR ke luar negeri, maka nilai rupiah bertambah. Investasi ke luar negeri juga meningkat, karena rupiah itu masuk ke dalam pendapatan luar negeri. Selanjutnya, untuk kurva permintaan NCO-nya itu juga bergeser ke kanan. Ketika banyak DPR yang ke luar negeri, maka rupiah yang dikeluarkan ke luar negeri akan bertambah, menyebabkan kurva itu bergeser ke kanan. Pergeseran ini itu dikarenakan adanya aliran modal dari dalam negeri ke luar negeri. Kurva selanjutnya adalah kurva penawaran exchange rates, itu juga bergeser ke kanan. Ketika banyak DPR yang ke luar negeri, maka menyebabkan kurva exchange rates-nya itu bergeser ke kanan, karena nilai rupiah yang digunakan untuk membeli tiket pesawat itu masuk ke dalam investasi asing, yang menyebabkan lebih banyak dolar, sehingga nilai rupiah semakin kecil dan membutuhkan lebih banyak rupiah untuk membeli US dollar. Sehingga dalam kasus ini tuh rupiah akan mengalami depresiasi. Selanjutnya, mengenai contoh kasus kedua, yaitu dampak terhadap KRUS ketika dalam negeri banyak terjadi demo atau kerusuhan. Ketika kurva permintaan terhadap renewable fund itu akan bergeser ke kanan, karena di domestik banyak terjadi krisis yang menyebabkan investor tidak akan menanamkan modalnya di dalam negeri. Sehingga kurva investasi itu akan bergeser ke kanan untuk investasi yang juga bergeser ke kanan, karena lebih memilih untuk investasi ke luar negeri, maka rupiah yang dikeluarkan juga semakin banyak. Sehingga kurva NCO-nya itu akan bergeser ke kanan dari NCO1 ke NCO2. Untuk kurva penawaran exchange rates-nya itu juga akan bergeser ke kanan, karena adanya krisis di dalam negeri yang menyebabkan nilai rupiah menjadi melemah. Sehingga kurs rupiahnya itu akan menurun. Untuk membeli $1 itu membutuhkan lebih banyak rupiah, yang berarti nilai rupiah di dalam kasus ini juga akan mengalami depresiasi. Selanjutnya, contoh kasus yang ketiga akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan untuk kasus ketiga. Dampak terhadap KRUS jika pendapatan Amerika Serikat meningkat. Kurva permintaan terhadap renewable funds bergeser ke kanan karena pendapatan luar negeri akan meningkat. Nah, para investor akan menanamkan modalnya ke domestik. Berarti investasi akan meningkat. Kurva investasi akan bergeser ke kanan. Pada kurva permintaan NCO yang bergeser ke kiri, karena investasi domestik meningkat, berarti rupiah akan bertambah. Nah, itu akan mengeluarkan banyak rupiah yang berkurang. Kurva penawaran exchange rates bergeser ke kiri karena modal domestik bertambah, maka rupiah itu bisa membeli lebih banyak dolar. Nah, nilai kurs rupiah meningkat yang berarti rupiah mengalami apresiasi terhadap dolar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.